Salam sejahtera, kami kelompok 1 akan mempresentasikan akuntansi perusahaan manufaktur dengan saya sendiri Nuraini Ajrin, NPM 23151-1051. Saya Striani Cahyati dengan NPM 2315-10138. Saya Grendo Panggabean dengan NPM 2315-1041. Berikut adalah presentasi kami. Definisi, fungsi, dan kegiatan perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Kemudian menjual barang jadi tersebut, kegiatan ini sering disebut proses produksi. Nah, fungsi perusahaan manufaktur yaitu fungsi produksi. Fungsi ini adalah kegiatan utama dari manufacturing company, yaitu mengolah bahan mentah menjadi suatu barang jadi yang siap dipasarkan kepada konsumen. Lalu yang kedua, fungsi pemasaran. Fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan dari kegiatan perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan dengan menjual produk yang dihasilkan. Ketiga, fungsi administrasi dan umum. Ini merupakan fungsi kegiatan manufaktur yang berkaitan dengan kebijakan, pengarahan, dan pengawasan, sehingga kegiatan perusahaan berjalan secara efektif dan efisien. Terakhir, fungsi keuangan. Ini adalah fungsi penyediaan berbagai kebutuhan dana yang diperlukan oleh perusahaan untuk berbagai kegiatannya, baik itu kegiatan produksi maupun upaya pengembangan perusahaan. Sistem perusahaan manufaktur 1 yaitu menerapkan pull system. Yang dimaksud dengan strategi pull system yaitu di mana penarikan material dilakukan pada saat-saat yang dibutuhkan saja. 2. Fokus terhadap kualitas. Berikut adalah sistem di mana Anda fokus menjaga kualitas agar produk yang diproduksi memiliki kualitas terbaik. Ketiga, planning dan eksekusi. Planning merupakan sebuah strategi penting yang tidak boleh dilewatkan. Tujuannya yaitu agar perusahaan dapat meminimalisir terjadinya pemborosan ataupun kemungkinan produksi yang cacat. Juga agar setiap tugas yang diberikan dapat dijalankan dengan jelas pada saat proses tersebut berlangsung. Nah, yang keempat, kemampuan pengambilan keputusan. Strategi pengambilan keputusan adalah salah satu poin penting untuk bisa meningkatkan kinerja perusahaan manufaktur. Dalam sistem ini, pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan akurat menjadi salah satu cara efektif yang dibutuhkan pada saat proses produksi berlangsung. Kelima, kerjasama yang baik dengan pemasok. Kerjasama yang paling berpengaruh dalam memberikan dukungan untuk perusahaan yang menerapkan sistem lean manufacturing adalah pemasok atau supplier. Adapun ciri-ciri perusahaan manufaktur yaitu 1. Proses pengolahan produk, 2. Mesin yang sudah berskala besar, 3. Biaya produksi yang besar, 4. Proses produksi kompleks, 5. Pemasaran dan penjualan, 6. Fungsi produksi, 7. Fungsi pemasaran, 8. Fungsi administrasi dan umum, 9. Fungsi keuangan. Jenis-jenis perusahaan manufaktur yaitu 1. Industri tekstil dan garmen, contohnya pakaian, kain. 2. Industri otomotif, contohnya mobil, kereta. 3. Industri elektronik, contohnya handphone, laptop. Dan keempat, industri makanan dan minuman. Persediaan perusahaan manufaktur. Persediaan bahan baku, bahan dasar yang menjadi komponen utama dari suatu produk. Bahan baku merupakan elemen utama dari suatu produk. Persediaan barang dalam proses. Bahan baku yang telah diproses untuk diubah menjadi barang jadi, tetapi sampai pada akhir suatu produk tertentu, belum selesai proses produksinya. Proses persediaan barang jadi. Bahan baku yang telah diproses menjadi produk jadi yang siap pakai dan siap dipasarkan. Biaya produksi. Biaya produksi ada 3 yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku biaya yang dikeluarkan karena pemakaian barang mentah sebagai bahan utama yang diproses untuk menghasilkan suatu produk. Kedua, biaya tenaga kerja, baik karyawan divisi operasional maupun karyawan manajerial. Ketiga, biaya overhead pabrik, biaya bahan penolong atau pembantu, biaya pengawasan, mesin pabrik, biaya telepon, biaya listrik, dan selain sebagainya.
Perkenalkan, nama saya Sri Andini Cahyati dengan NPM 2315100138. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya, yaitu beban perusahaan manufaktur. Beban perusahaan manufaktur terdiri dari 3 beban. Yang pertama ada beban bahan baku. Beban ini yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang telah digunakan untuk menghasilkan suatu produk jadi dalam volume tertentu. Yang kedua itu ada beban tenaga kerja langsung. Beban ini dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Yang ketiga ada beban overhead. Berbagai macam beban selain beban bahan baku dan beban tenaga kerja langsung yang juga dibutuhkan dalam proses produksi ini. BOP pabrik apa saja? Yang pertama ada beban bahan penolong, yaitu bahan tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Misalnya kain dan kancing dibutuhkan untuk menghasilkan pakaian, paku dan cat dibutuhkan untuk menghasilkan meja tulis dan sebagainya. Yang kedua ada beban tenaga kerja penolong, yaitu pekerja yang dibutuhkan dalam proses menghasilkan suatu barang, tetapi tidak terlibat secara langsung dalam proses produksi. Misalnya mandor dari para penjahit dan tukang kayu dan sebagainya yang lainnya. Yang ketiga ada beban fabrikasi, yaitu beban tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk selain beban bahan penolong dan beban tenaga kerja penolong. Misalnya beban listrik dan air, beban telepon pabrik, depresiasi bangunan pabrik, dan beban depresiasi mesin dan sebagainya. Yang keempat ada beban pemasaran, digunakan untuk menampung keseluruhan beban yang dikeluarkan perusahaan untuk mendistribusikan barang dagangannya hingga sampai ke tangan. Beban ini mencakup gaji salesman, komisi salesman, dan beban iklan, dan lain-lainnya. Yang keempat ada beban administrasi dan umum, digunakan untuk menampung keseluruhan beban operasi kantor. Beban ini mencakup gaji direktur, gaji sekretaris, beban listrik, beban telepon, dan beban depresiasi bangunan dan lain-lain. Selanjutnya ada proses produksi. Kegiatan produksi perusahaan manufaktur yaitu ada pembelian bahan baku lalu dipakai dan diproses oleh tenaga kerja yang didukung oleh BOP. Inilah yang disebut dengan proses produksi. Setelah proses ini selesai akan menghasilkan barang jadi. Selanjutnya ada chart of account. Yang pertama yaitu ada aset. Akun neraca saldo pada perusahaan manufaktur memiliki perbedaan pada akun neraca biasanya. Yang pertama itu ada persediaan bahan baku, yang kedua ada persediaan barang dalam proses, yang ketiga ada persediaan barang jadi. Dan yang kedua ada bagian utang atau liabilitas, yaitu ada utang lancar, utang jangka panjang, dan utang lain-lainnya. Yang ketiga ada bagian modal atau ekuitas, yaitu modal disetor atau laba ditahan. Yang keempat ada bagian biaya atau beban, yaitu dia ada biaya gaji, biaya administrasi dan umum, ada biaya transportasi, dan ada biaya air atau biaya lain-lainnya. Saya Ignatius Gerendo Panggabean dengan NPM 23151041 akan melanjutkan presentasi dengan judul akun khusus persediaan perusahaan manufaktur. Pada perusahaan dagang, terdapat perbedaan dengan perusahaan manufaktur, di mana perusahaan manufaktur memiliki akun persediaan yang lebih kompleks. Pada umumnya, ada 5 persediaan dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama adalah persediaan bahan baku, di mana akun ini berisi bahan baku awal dalam proses produksi. Yang kedua adalah persediaan bahan pembantu atau penolong. Akun ini berisi bahan mengenai alat yang digunakan untuk bahan penolong atau bahan pelengkap dalam proses produksi. Ketiga adalah persediaan suku cadang. Ini biasanya dalam manufaktur otomotif berupa bahan-bahan untuk merakit suatu kendaraan. Keempat adalah persediaan barang dalam proses. Persediaan ini adalah barang yang sudah masuk ke dalam kegiatan produksi tetapi belum jadi atau dapat digolongkan sebagai barang setengah jadi. Yang kelima adalah persediaan barang jadi, adalah barang yang sudah selesai diproduksi
yang siap untuk dipasarkan. Baik, selanjutnya adalah akun biaya produksi. Akun biaya produksi adalah akun pada laporan keuangan yang memuat biaya produksi. Dalam slide ini saya akan menjelaskan 9 akun. Yang pertama adalah biaya bahan baku, yang kedua adalah biaya upah langsung, yang ketiga adalah biaya overhead pabrik, yang keempat adalah biaya overhead pabrik dibebankan, kelima adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya. Ada perbedaan antara BOP yang dibebankan dengan BOP yang sesungguhnya. BOP yang dibebankan adalah perkiraan awal sebelum produksi dilakukan. Ketika produksi selesai dilakukan, maka BOP itu akan berubah menjadi BOP yang sesungguhnya. Yang keenam adalah barang dalam proses maupun awal dan akhir. Yang ketujuh adalah barang jadi, baik yang di awal maupun yang di akhir. Yang kedelapan adalah barang jadi standar. Yang terakhir adalah selisih harga pokok produksi aktual dan standar. Baik, saya akan memperlihatkan contoh bagan akun perusahaan manufaktur. Berikut di depan kita sudah ada kode akun dan nama akunnya. Bagan akun ini merupakan hal yang biasa kita lihat sebelum membuat laporan keuangan. Baik, kita telah sampai pada contoh soal. Pada kesempatan ini saya akan membawakan 2 contoh soal. Yang pertama, PT Maju Bersama memiliki persediaan bahan baku awal tahun per 1 Januari 2020 sebesar Rp2 juta. Pembelian bahan baku selama tahun 2020 adalah sebesar Rp20 juta, sedangkan persediaan akhir bahan baku per 31 Desember 2020 adalah Rp500.000. Yang ditanya adalah, hitunglah pemakaian bahan baku selama tahun 2020 dan buatlah jurnal untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan bahan baku tersebut. Baik, langsung saja kita jawab. Rumus pemakaian bahan baku adalah persediaan awal ditambah pembelian dalam satu periode dikurangi persediaan akhir. Maka kita masukkan saja angkanya, 2 juta ditambah 20 juta dikurang 500.000 sama dengan 22 juta dikurang 500.000 sama dengan 21.500.000. Maka pemakaian bahan baku selama tahun 2020 adalah 21.500.000. Yang kedua adalah jurnal. Dapat kita lihat di dalam slide, yaitu di akun debit adalah PDP biaya bahan baku. Kemudian di akun kredit adalah persediaan bahan baku sebesar 21.500.000. Baik, pada contoh soal yang kedua, kita akan menghitung tentang harga pokok produksi. Berikut adalah soalnya. Persediaan barang dalam proses awal 80.000, persediaan bahan baku awal sebesar 50.000, sedangkan bahan baku tersedia dipakai sebanyak 800.000. Jumlah pemakaian bahan baku sebesar 775.000, BTKL sebesar 500.000, biaya tenaga kerja tidak langsung 200.000, bahan penolong 100.000, BOP lain-lain 50.000, biaya asuransi mesin 15.000, biaya sewa gedung pabrik 170.000, biaya depresiasi mesin pabrik 70.000, sedangkan persediaan barang dalam proses akhir periode 40.000. Hitunglah besarnya harga pokok produksinya. Baik, langsung saja. Kita harus menuliskan dulu apa itu yang diketahui. Sebenarnya ini soal yang mudah tetapi sedikit menjebak karena dia memberikan akun yang diketahui tetapi tidak dibutuhkan. Maka kita harus memisahkan dulu mana akun yang akan kita gunakan dalam perhitungan. Kita akan menulis pertama adalah persediaan barang dalam proses sebesar 80, jumlah pemakaian sebesar 775, biaya tenaga kerja langsung 500.000, sampailah pada persediaan akhir barang dalam proses 40.000 seperti yang sudah saya tuliskan di dalam slide. Kemudian, bagaimana cara kita menghitungnya?
Langkah pertama adalah cari bahan baku yang terpakai. Kebetulan sudah diketahui secara langsung bahan baku yang terpakai adalah sebesar 775.000. Kemudian, langkah kedua adalah hitung total biaya produksi. Rumus total biaya produksi adalah bahan baku yang terpakai ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah BOP dan lain-lainnya. Yaitu di sini dapat kita tulis, dapat kita hitung 775.000 ditambah 500 ditambah 200.000 ditambah 100.000 ditambah 50.000 ditambah 15.000 ditambah 170.000 ditambah 70.000, totalnya menjadi 1.880.000. Selesai pada langkah kedua, kita masuk ke langkah ketiga. Menghitung harga pokok produksi adalah total biaya produksi ditambah barang dalam awal proses dikurang barang dalam proses akhir. Maka hasil perhitungan pada tahap kedua kita masukkan saja 1.880.000 ditambah 80.000 dikurang 40.000, maka harga pokok produksi adalah sebesar 1.920.000. Presentasi dari kelompok kami, semoga hasil presentasi ini dapat membantu proses pembelajaran kita. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.